Hai, kembali lagi di channel saya. Hari ini 17 Agustus dan hari ini juga anak saya ikut lomba menghias sepeda. Oleh karena itu di sesi ini saya akan memberikan tutorial cara membuat burung Garuda seperti yang ada di video ini. Jangan lupa untuk mensubscribe ya, agar saya makin semangat berbagi video. Nah, ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan. Membuat rangka kepala, di sini saya ada kawat ya, 4 kawat, panjangnya sekitar 50 cm. Kemudian ada botol untuk penyangga. Ini ada bola untuk penyangga juga, dan ini ada selotip. Oke, jadi langsung saja ya. Ini dia cara pembuatannya. Jadi 4 kawat ini akan saya rekatkan di bola. Ya, ini untuk membuat rangka antara mulut dengan kepala. Jadi supaya ada berbentuk ya. Jadi ini saya ganjal ya, saya ganjal dengan bola. Jadi cara ngelem merekatkan si besi ini dengan model persegi ya, 4 sisi. Oke, kemudian di bagian yang pendek tadi itu, di bagian sisi kawat yang pendek itu kita satukan ya, jadi nanti otomatis modelnya itu langsung berbentuk seperti moncong burung tuh, seperti itu, moncong burung Garudanya, mulut burung Garudanya. Oke, seperti ini dia ya kalau direkatkan ya. Jadi ini kita rekatkan lagi dengan selotip kertasnya. Oke, jadi seperti ini dia hasilnya ya. Tuh bentuk moncong mulutnya sudah kelihatan. Kemudian untuk di bagian belakangnya itu kita bentuk seperti kepala dan kita ganjal dengan botol. Jadi saya tidak pakai botol yang ini ya, karena ternyata pendek, jadi saya ganti dengan botol bagian yang lainnya. Kemudian untuk merapikan dan agar nanti kita bisa bungkus, semua sisi kita rekatkan selotip kertas ya, seperti ini, semuanya dililit selotip kertas. Jadi nanti kalau mau merekatkan, nah seperti ini hasilnya ya. Jadi sudah bisa kelihatan langsung bentuk kepalanya. Jadi kenapa harus pakai selotip kertas? Supaya nanti memudahkan kita kalau misalnya mau merekatkan kertas metaliknya. Nah, sekarang saya mau buat sayapnya ya, bagian badannya. Nah, ini untuk membuatnya lebih simple, saya cukup pakai 2 dimensi saja ya. Oke, dan walaupun ini hanya miniatur, tapi tetap memperhatikan aturan-aturan dalam burung Garuda Pancasila ini ya. 17 lembar sayap. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini tadi gambar sayapnya saya buat 2 bagian karena nanti mau dijepit ya. Kemudian yang bagian sisa kawatnya, sisa besinya jangan dipotong, tapi di selotip saja supaya makin memperkokoh rangka dari si burung Garuda ini. Oke, kemudian saya mau tempelkan kertas metaliknya ya. Saya gunting seperti ini dulu. Oke, memanjang. Kemudian untuk memudahkan dan mempercepat, saya akan lipat. Kemudian saya gunting berbentuk bulu.
Oke. Berbentuk bulu seperti ini. Kemudian metode untuk membuat seperti tampak bulu ya, kita susun mulai dari bawah ya. Nah, seperti ini dia hasilnya setelah semua bagian saya tempeli dengan kertas metalik. Wow, langsung cantik, langsung glowing. Setelah itu kita akan bungkus mulut dan memberikan mata. Ini karena saya tidak ada bahan ya, oke, kita lengkungkan dulu sedikit ya bagian moncongnya. Jadi nah tuh sudah kelihatan ya seperti burung garuda. Dan ini karena saya tidak punya kertas hitam, jadi ini saya pikir-pikir kayaknya karena ini cuma perlunya sedikit saja, jadi saya akan bungkus dengan kantong plastik, kantong kresek warna hitam, dan saya tempelnya pakai double tip ya, karena kalau pakai selotip kertas jelas tidak bisa, pakai lem kertas cair pasti jelas tidak bisa, jadi ini pakai double tip ya. Dan untuk membuat lebih rapi, di bagian ujungnya itu akan saya tempelkan kertas metalik lagi ya, supaya lebih rapi. Nah seperti ini, ditempelkan lagi tuh supaya lebih rapi kelihatan. Oke, sudah jadi, sudah rapi. Ini saya mau kasih semacam jambul ya, karena burung garuda itu ada jambulnya, jadi saya pakaikan jambul. Dan ini saya caranya itu seperti ini. Nah, kertasnya dibuat bentuk seperti ini, kemudian saya rekatkan kawat di dalamnya ya, kemudian saya bungkus lagi di sisi lainnya, jadi si kawat tidak kelihatan. Dan si kawat nanti ini sisa kita tancap di bagian kepala. Jadi ini ada dua sisi yang pendek, kemudian sisi di tengahnya itu lebih panjang seperti ini. Nah ini lebih memudahkan, tidak perlu ngelem-lem lagi, langsung saja ditancap di bagian kepalanya. Oke, dan seperti ini dia hasilnya. Kita lengkungkan sedikit ke belakang ya. Ini mudah diatur karena ada kawat di dalamnya. Dan untuk menopang bagian sayapnya, ini saya akan rekatkan kawat juga ya, supaya tidak gampang letoy, tidak gampang patah ya, seperti ini. Kemudian sisi belakangnya akan saya bungkus juga dengan kertas metalik. Nah seperti ini, jadi lebih rapi. Walaupun ini cuma tampak belakang, tapi kalau dari belakang harus tetap estetik juga kelihatannya. Oke, selanjutnya saya akan pasang bagian mata. Ini bagian matanya saya gambar sendiri ya, ini cuma pakai pulpen. Oke, kemudian direkatkan dan seperti ini dia hasilnya. Part-part terpenting sudah selesai. Ini kemudian akan saya bentuk, saya buat ekor dan kaki, dan juga tulisan Bhinneka Tunggal Ika di bagian bawahnya, karena setelah mengukur tadi di sepeda ternyata masih bisa ya, masih bisa untuk buat ekor dan kaki, karena saya pikir sebelumnya itu akan menghalangi ban depan sepeda. Ternyata suami saya berpikir kalau lebih baik direkatkan di keranjang sepedanya saja. Oke, ini saya lem ya, kedua sisi saya lem. Nah, kemudian cara saya untuk merekatkan ke bagian keranjang ini dengan kawat juga. Jadi semua sisinya itu ya, saya pakaikan kawat ya di bagian tengah. Kemudian nanti tidak akan kelihatan karena tadi teman-teman lihat saya akan kasih stiker 5 sila di tengahnya. Oke, seperti ini. Jadi sebenarnya rencana awalnya kenapa bagian sayapnya ini saya bagi dua seperti tadi, karena rencana awalnya itu mau dijepit di bagian leher antara keranjang dengan setirnya di bagian belakang ya. Di situ ada besi, mau dijepit di situ. Jadi harus terbelah sisinya. Tapi ternyata setelah dipikir, diatur ulang, lebih baik
tempel di bagian keranjang. Jadi kalau teman-teman mau bikin sayapnya langsung merekat ya, merekat kiri kanan boleh. Nah ini tuh saya mau jepit di bagian situ tadinya, tapi setelah dipikir-pikir lebih baik di bagian keranjang. Jadi bisa buat ekor dan kaki dan juga tulisan Bhinneka Tunggal Ikanya. Tadi awalnya itu tidak berpikir ke situ ya. Oke, jadi ini bagian ekornya. Oke, saya tidak akan membentuk seperti bulu. Jadi saya akan tempel biasa saja supaya pengerjaannya bisa lebih cepat. Oke. Kemudian ini tulisan Bhinneka Tunggal Ikanya saya bungkus pakai kertas HPS biasa, dan bagian ini akan saya rekatkan menggunakan lem tembak ya. Ini bagian kaki. Oke. Tuh seperti itu. Direkatkan dengan lem tembaknya. Oke. Mantap. Kemudian untuk tulisan Bhinneka Tunggal Ikanya akan saya print outkan tulisan ya, kemudian nanti saya gunting dan tempel di bagian sisi situ tulisan. Nah seperti ini, jadi tidak perlu repot untuk gunting seperti huruf ya, tapi dibentuk kotak saja. Nah jadi seperti ini di hasilnya tuh, Bhinneka Tunggal Ika. Lengkaplah buku Burung Garuda hari ini, tampak cantik, glowing, manja. Oke, itu tambahan di belakang saya bikin kupu-kupu karena anak saya mau ada kupu-kupunya juga. Kemudian sisa ditambahkan aksesoris lainnya seperti ini apa ya namanya yang distir ya. Kalau yang distir ini saya pakai pita, itu saya lilit. Kemudian yang menjuntai turun itu apa ya namanya ya. Oke, pokoknya seperti itulah. Ini beli jadi. Oke, saya pasangi bendera di bagian belakang dekat kupu-kupu. Nah penampakan kupu-kupunya seperti ini. Jadi metodenya juga sama, bikin gambar kemudian digunting, terus itu kita kasih kawat di bagian belakang supaya kupu-kupunya makin kokoh. Nah tuh ya, ini bagian setirnya saya lilit pakai pita warna merah tuh, seperti itu. Oke. Semoga video ini jelas ya, tutorialnya jelas dan berguna, bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, dan ini teman-teman Aufa yang juga hias sepeda. Tuh, ini dia video-video penampakan sepeda hias teman-teman Aufa. Nah, seperti ini. Oke, jadi di bagian ujung ini, nah sepeda yang bentuk kupu-kupu ini punya Adek Ara. Nanti saya juga akan upload video tutorial cara pembuatannya, dan juga upload video jalan santai dan juga video lomba-lomba di kompleks saya. Oke. Nah jangan lupa untuk subscribe ya, pastikan untuk subscribe, jadi teman-teman bisa langsung update kalau misalnya saya punya video-video terbaru. Dan penasaran kira-kira Aufa juara berapa? Jeng. Santai aja, yang juara 2 Santabila, dan yang juara pertama adalah Aufa. Aufa! Dan nama-nama yang disebut tadi coba maju ke depan. Aufa sayang, Aufa juara 1. Coba kena.